ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده فقد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan rahmat yang begitu banyak dan luar biasa. Seandainya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pagi hari ini kepada kita, kita nilai dengan uang 1 miliar 1 triliun, Bapak Ibu. Uang tersebut tidak mampu untuk mewakili atau untuk membeli nikmat Allah yang diberikan kepada kita pagi hari ini. Di pagi hari ini kita sudah bersama-sama menuju Masjid Al-Ihsani. Kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, di mana baginda Muhammad SAW bersabda, "Rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang hadir di masjid ini adalah orang-orang kaya semua. Ya. Allah berikan nikmat yang begitu luar biasa. Raka'atani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tidak semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan, ya, untuk kita mudah dalam melaksanakan ibadah itu juga termasuk rezeki yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak dari pintu tadi pagi, itu sekitar jam 3:04. Jam 3:04. Lewat Pasar Natal sana Bapak Ibu, itu sudah ramai, ya, sudah ramai. Berlangsung sampai waktu subuh, ya, kadang-kadang enggak sholat, ya. Dan kita hari ini Allah mudahkan, ya, Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan hati kita untuk pergi ke masjid ini. Salat 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita salat subuh berjamaah. Baginda Muhammad SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, bahwa fi dhimmatillah, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dijamin oleh Allah. Kalau yang orang tersebut meninggal pada hari itu, maka dia meninggal dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah Subhanahu wa taala jamin baginya surga. Dan hari ini, di pagi hari ini, kita sudah bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita sudah masuk Ramadan yang keberapa, Pak? Ke-18. Sepertinya baru kemarin Pak Ustaz kita menyambut datangnya Ramadan ini. Dan hari ini sudah masuk Ramadan yang ke-18. Berarti ini artinya bahwasanya apa? Ramadan, ya, tahap kedua sebentar lagi habis, ya. Kemudian akan masuk kita kepada 10 akhir Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu luar biasa, sebuah tema yang agung, sebuah tema yang dahsyat, ya, yaitu tentang Lailatul Qadri, malam kemuliaan.
Ustaz, kenapa kok ini tema dahsyat? Ini tema agung. Karena Lailatul Qadar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keagungan dan kedahsyatan malam Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala sampai membuat surat khusus yang berbicara tentang Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat surat khusus dan menjelaskan suatu peristiwa, berarti apa? Ini peristiwa bukan peristiwa yang sembarangan. Ini bukan peristiwa yang remeh, akan tapi ini merupakan peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat surat khusus yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna anzalnahu, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 30 juz. Jumlatan fi sama'i dunia, di langit dunia. Langit dunia adalah langit yang bisa kita lihat, ini langit dunia. Diturunkan 30 juz. Kemudian setelah itu diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun lebih beberapa bulan. Ya, diturunkan secara mutadarrijan. Ya, berturut-turut, berangsur-angsur. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Hai manusia, tahukah ente itu malam Lailatul Qadar? Ini pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengandung arti yang begitu luar biasa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahu tidak kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Pertanyaan ini bukan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa makna Lailatul Qadar, bukan. Akan tetapi pertanyaan ini menegaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu merupakan peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang begitu agung, sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah ini, menggunakan cara ini yang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu peristiwa yang dahsyat. Maka Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahu tidak kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka kalau dalam ilmu tafsir ini disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Allah bertanya, kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala tafsirkan sendiri. Allah Subhanahu wa taala jawab sendiri, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin." Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu, jamaah yang dimuliakan Allah, para malaikat yang dan disebutkan, dan juga malaikat Jibril dan seluruh pasukan-pasukan malaikat lainnya turun ke bumi. Sampai disebutkan oleh para pensyarah hadis yang diriwayatkan bahwasanya banyaknya, saking banyaknya jumlah malaikat yang turun ke bumi itu sampai seperti bilangan-bilangan pasir. Karena saking banyaknya malaikat yang turun ya ke bumi pada malam Lailatul Qadar ini. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Kemudian apa? Pada malam tersebut itu apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan keselamatan, menurunkan kedamaian hatta matla'il fajr, sampai datangnya waktu subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita baca bagaimana ya syarat atau penjelasan ya tentang ayat ini. Wa qad intaqamat hadhihi surah al-karimah jumlatun fadha'il li hadhihi lailah. Ayat ini yang disebutkan oleh ya Abu Malik ya Salim yang menyebutkan bahwasanya ayat ini itu mengandung banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali isyarat-isyarat kebaikan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla anzala al-Qur'an fi hadhihi lailah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Ya, jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar.
Ya, hari ini sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, faidah dari ayat ini, anna Allah Azza wa Jalla 'azzama sya'nuha bi dzikriha. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam Lailatul Qadar ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Ini sebagai apa? Pertanyaan yang sebagai tanbih, pertanyaan yang menegaskan, yang mengingatkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang agung, merupakan malam yang dahsyat. Maka sebagai seorang muslim, ketika kita membahas masalah Lailatul Qadar, maka kita juga harus semangat dalam membahasnya. Kita harus mengagungkan dalam membahasnya. Kenapa? Allah saja, Rabb pencipta alam ini, yang bersemangat dalam menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar sampai dibuatkan surat khusus tentang malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasannya malam Lailatul Qadar sambil ngantuk-ngantuk gitu, Pak. Ya. Maka kita harus semangat juga sebagai bentuk pengagungan kita juga pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, faidah yang ketiga, annal ibadah fiha khairun minal ibadah fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Sesungguhnya beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik, ya, dari ibadahnya orang yang beribadah selama 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. 1000 bulan ada berapa tahun, Bapak Ibu? 1000 bulan ada 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya kalau ada orang sholat 1 rakaat di malam Lailatul Qadar, ya, ketika maghrib tiba kemudian dia meniatkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kata baginda Muhammad, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, kata Rasul, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini adalah malam pemutihan dosa-dosa. Manusia disebut dengan al-insan makanul khata' wa nisyan. Banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka apa? Seorang yang banyak dosanya ataupun yang tidak punya dosa, kalau dia menganggap dirinya tidak punya dosa dan tidak ada orang yang terbebas dari dosa, maka apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang tepat untuk mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah pada malam tersebut, kalau ada orang sholat pada malam Lailatul Qadar 1 rakaat saja dengan niat menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka 1 sholatnya tersebut itu lebih baik dari sholatnya orang yang sholat selama 83 tahun lebih 4 bulan di luar malam-malam Lailatul Qadar. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang begitu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan malam Lailatul Qadar ini hanya diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad saja. Belum diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Isa dapat Lailatul Qadar, belum ada Lailatul Qadar. Umatnya Nabi Musa sudah adakah Lailatul Qadar? Belum ada, tidak diberikan kepada mereka. Umatnya Nabi Ibrahim sudah dapat Lailatul Qadar, tidak diberikan kepada mereka. Malam Lailatul Qadar ini hanya diberikan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sholat 1 rakaat pada malam tersebut, syaratnya apa? Dengan niat menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka sholatnya melebihi apa? Pahala orang yang sholat selama 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau ada orang yang berinfak pada malam tersebut dengan niat menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka infaknya itu melebihi orang yang berinfak selama 83 tahun lebih
4 bulan. Kalau ada orang yang baca Quran pada malam tersebut dengan niat menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka bacaan Qurannya tersebut itu lebih baik dari bacaan Quran orang yang membaca Quran selama 83 tahun lebih 4 bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini ada bapak-bapak yang umurnya 83 tahun. Ada atau tidak? Ada ya? Coba. Ada orang ya, hampir belum ada yang 83 tahun. Kata baginda Muhammad, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Rata-rata umur umatku, kata baginda Muhammad, baina sittin, antara 60 sampai 70. Ada yang hampir 83 tahun, masuk 80. Ah, bonus ini Pak. Wah, saya masih muda, berarti masih lama. Enggak juga. Maut itu tidak ada yang tahu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ada orang beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Ya, ini mereka beribadah terus selama 83 tahun lebih 4 bulan. Ini ada orang masuk malam Lailatul Qadar, dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, ini pahalanya langsung bisa mengalahkan yang beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Wah, Pak Ustaz, kalau seperti itu ya sudahlah. Saya mau mencari malam Lailatul Qadar, kemudian udah saya tidak mau beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Tidak seperti itu juga. Bahwasanya kita beramal di malam Lailatul Qadar itu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini percepatan penambahan amal yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat ya dalam sejarah umur umatnya Nabi Muhammad itu paling pendek dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ada nabi-nabi yang umurnya ratusan tahun, ya, ada 300-an tahun. Ya. Dan kita ini yang umurnya antara 60 sampai 70. Akan tetapi Allah berikan keadilan. Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana satu malam tersebut pahalanya itu membandingi atau menyamai orang yang beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Yang kedua, anal malaikah tatanazzal fi hadhihi lailah. Bahwasanya para malaikat itu adalah dari wazan mafa'ilah. Kalau di dalam ilmu nahwu, jamaah yang dimuliakan Allah, ini disebut dengan jamak muntahal jumu'. Apa itu jamak muntahal jumu'? Yaitu bilangan yang tidak bisa dihitung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa jumlahnya. Jadi tatanazzal malaikat itu turun, disebutkan malaikat Jibril sebagai bosnya, ketuanya malaikat itu juga turun. Sampai bumi ini penuh ya dengan malaikat. Sampai bumi ini penuh dengan malaikat. Kita bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini dibandingkan matahari itu apa? 1 juta kali. Jadi kalau ada 1 juta bumi baru menyamai 1 matahari. Kemudian apa? Matahari ini kalau dibanding langit bagaimana? Berapa perbandingannya? Matahari hanya setitik, ya, seperti titik hitam yang kalau kita menggambar di atas kertas itu. Karena langit begitu luas sekali, dan disebutkan di dalam hadis bahwasannya langit itu merintih. Langit itu apa? Merengek seperti anak kecil. Ya merengek, merintih. Kenapa? Karena saking beratnya, ya kemudian apa? Penduduk langit tersebut. Tidaklah arba'u asabi', kata baginda Muhammad, tidaklah ada ya sejarah 4 jadi ini, kecuali di langit itu ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Bapak. Ini artinya malaikat dengan manusia banyak mana? Banyak malaikat. Ustaz, 1 manusianya malaikatnya 2, pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Ya, ini belum malaikat yang lainnya. Pada malam Lailatul Qadar, jamaah yang dimuliakan Allah, malaikat itu turun ke bumi. Ya, untuk apa? Untuk mengurus urusan pada tahun tersebut. Ya, untuk mengurus urusan pada tahun tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala Allah, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah mengetahui tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang begitu luar biasa. Ayu lailatin hiya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan Ustaz malam Lailatul Qadar itu tiba? Kapan Ustaz malam Lailatul Qadar itu tiba? Maka sangat rugi sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Ramadan kemudian berlalu begitu saja, kemudian seseorang tidak mengetahui ilmu tentang keutamaan Lailatul Qadar ini, sampai kemudian malam Lailatul Qadar itu lewat, ya, dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tapi dia tidak tahu ilmunya. Malam Lailatul Qadar lewat, dia tidak meniatkan di dalam hatinya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lewat, akan tapi dia tidak pernah terbetik di dalam hatinya untuk menghidupkan malam tersebut, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu apa? Akan diberikan pahala oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada orang sama-sama sholat maghrib, sama-sama sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar. Orang yang pertama dia tidak tahu apa itu malam Lailatul Qadar, ya sudah, yang penting dia tarawih ke masjid. Kenapa? Karena musim tarawih. Ramadan musimnya tarawih, dia tarawih. Sudah. Orang yang kedua dia berangkat, ya, tarawih karena dia mengetahui keutamaan. Kata baginda Muhammad, man qama lailatal qadri ghufira lahu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan sholat tarawih pada malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampuni dosa-dosanya yang lalu. Dia berangkat sholat tarawih dengan membawa ilmu, Bapak Ibu. Ya Allah, saya akan sholat tarawih malam ini, ya Allah. Mudah-mudahan sholat tarawih ini, ya Allah, menghapus dosa-dosaku yang lalu. Dia sholat tarawih, kemudian dia memiliki ilmu. Wa innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, Bapak Ibu. Barang siapa ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sholat tarawih bersama imam, kemudian witir bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatan, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sholat satu malam suntuk. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya di sini, siapa yang pernah sholat satu malam suntuk dari ba'da maghrib sholat terus, ya, sebelum ketika maghrib tiba, kemudian dia berbuka, makan, minum, setelah itu pergi ke masjid, setelah sholat maghrib, ya, yang lain pulang, dia lanjutkan sholat sampai datang waktu isya, dia sholat terus, kemudian sholat isya bersama imam, sholat tarawih bersama imam, sholat witir bersama imam, yang lain pulang ke rumah, dia masih sholat terus non-stop sampai subuh. Siapa di sini yang pernah sholat seperti ini? Tunjuk jari, Pak. Tak kasih duit 150.000 lah, langsung jeret. Ada, Pak, yang pernah sholat kayak gini? Belum pernah. Ustaz, kiai juga belum pernah. Dan belum pernah memang, ya. Karena berat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sholat satu malam suntuk dari ba'da maghrib sampai subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pahala sholat satu malam suntuk itu cukup akan kita dapatkan setiap malam di malam-malam Ramadan. Kalau apa? Kalau kita sholat tarawih bersama imam hatta yang sholifah, sampai selesai. Pergi ke masjid, sholat isya bersama imam, sholat tarawih bersama imam, sholat witir bersama imam, selesai, kemudian dia pulang. Pulang di jalan dia beli mie ayam, beli bakso, beli cendol, dia sampai rumah itu kemudian sudah kekenyangan, tidur dia sampai datang waktu sahur. Setelah itu dia sahur, kemudian pergi ke masjid, datang waktu subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun orang tersebut makan cendol, ya, makan mie ayam, makan bakso, tidur sampai ngorong-ngorong, ngiler-ngiler karena kekenyangan, Bapak Ibu,
Yang itu apa? Allah Subhanahu wa taala tulis pahala sholat satu malam suntuk. Caranya bagaimana? Yaitu ikut sholat tarawih bersama imam hatta yang shorifah sampai selesai, Bapak Ibu. Dan ini apa? Ketika kita niatkan seperti ini, saya akan sholat tarawih bersama imam sampai selesai pokoknya, dengan niat untuk mendapatkan pahala sholat satu malam suntuk. Ini orang datang ke masjid, kemudian dia membawa ilmu pulang keluar dari masjid. Yang pertama, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali pahala sholat tarawih saja. Yang kedua, dia mendapatkan pahala sholat satu malam suntuk. Kenapa? Karena dia mengetahui ilmunya. Kemudian dia meniatkan untuk mendapatkan pahala tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini catatan yang penting. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pahala kepada seseorang sesuai dengan niatnya. Allah akan memberikan pahala kepada seseorang sesuai dengan niat. Dan niat jamaah yang dimuliakan Allah, niat itu tidak akan pernah hadir di hati kita tanpa ilmu. Bagaimana seseorang itu kemudian akan berniat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk kalau dia tidak mengetahui ilmunya? Hari ini jamaah yang sholat di masjid ini, yang mendengar tentang hadis ini, sudah tahu ilmunya. Coba Pak, yang kemarin ini sudah sholat tarawih berapa tadi malam ini? 18. Yang dari rumahnya kemudian apa, dia menyiapkan, ya Allah saya ingin sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ya Allah berikan pahala, ya Allah sholat satu malam suntuk. Ada nggak kira-kira? Kok tertawa ini? Sudah, ini musim tarawih kalau sampai pokoknya tarawih. Jangan sampai kemudian lebih parah lagi musim puasa gitu kan. Kenapa puasa? Ini musimnya puasa. Malu dong kalau tidak puasa. Malu sama siapa? Sama istri, sama anak-anak kecil gitu kan. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai nanti malam, wah ini rugi sekali. Sudah berjalan 18 kali, kemudian tidak pernah terbetik dalam hati kita sholat tarawih bersama imam hatta yang sholifah sampai selesai. Ya, Ustaz bagaimana? Saya ingin witirnya nanti malam, tidak usah nanti malam, sekarang bersama imam ikut. Ya, supaya dapat pahala sholat satu malam suntuk ini. Ustaz tapi nanti malam sebelum sahur saya ingin bangun lagi Pak Ustaz, ingin sholat malam, silakan sholat malam. Kata baginda Muhammad, sholatul lail masna, sholat malam itu dua-dua, akan tetapi tidak perlu witir lagi. Karena baginda Muhammad la witrani fi lailatin, bersabda tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya mari kita niatkan ya sholat sampai selesai bersama ini. Di sini dengar sudah 1 juz setiap malam ya Pak. Setengah juz ya. Mudah-mudahan nanti ikut al-hikmah gambin. Ya, sudah 1 juz setiap malam. Memang bertahap. Di tempat kita ada pondok putri yang cewek-cewek, yang putri-putri kalau sholat ya 1 malam 1 juz. Yang putra karena baru di tahun pertama ya biasanya di rumah itu sholatnya ya pakai kundu ya anas gitu kan ya, maka kita terapkan yang putra setengah juz dulu gitu kan ya. Setengah juz dulu ya, nanti bertahap ya, mungkin di sini setengah juz, alhamdulillah setengah juz ya. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa 1 juz ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali ke materi. Ayu lailat ini, malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz kapan? La syakka anna Lailatul Qadar fi Ramadan. Tidak diragukan lagi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Ini kita masuk di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar kata Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Artinya bahwasanya malam Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan. Kapan ini bulan Ramadannya Pak Ustaz? Wa amma tahdiduha faqala al-Hafiz Ibnu Hajar. Adapun pastinya di Ramadan yang keberapa itu, Imam Hafidz bin Ibnu Hajar menyebutkan wa qad ikhtalafa al-ulama fi lailatul qadri ikhtilafan katsiran. Kapan waktu pastinya
ya malam Lailatul Qadar itu tiba di Ramadan yang keberapa? Ini para ulama berselisih pendapat. Wa tahassala lana min madahibihim fi dzalika aktsar min 40 qaulan. Dan dalam masalah ini malam Lailatul Qadar pastinya malam keberapa? Ini para ulama berselisih dan ini ada sekitar 40 pendapat. Waduh Pak Ustaz, jangan dibahas semua 40, nanti sampai dukur selesai gitu ya. Ya, maka disebutkan wal aktsaruna ala anna fi ashril awakhir, kita sebutkan ya apa namanya pendapat-pendapat yang paling kuat di sini. Dan pendapat-pendapat yang paling kuat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi fi ashril awakhir min Ramadan, yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Ini hari ke-18. Hari apa ini, Pak? Lupa hari, Jumat. Ya. Nanti malam adalah malam Sabtu, yaitu malam ke-19. Ya. Kemudian malam Minggu malam ke-20. Malam Senin malam ke-21. Mulai malam Senin besok. Ya, malam Senin besok itu sudah masuk ke 10 akhir di bulan Ramadan. Maka malam Senin besok sampai akhir Ramadan gaspol, Pak. Ya. Pokok gaspol, Pak. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana hadisnya. Rasulullah juga gaspol ini. Ya, kalau naik tol itu sudah ya gasnya dipolkan ya pada 10 akhir bulan Ramadan. Lihat di Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqtabuha fi ashril awakhir. Ya, kata baginda Muhammad, cari itu malam Lailatul Qadar di 10 ya malam terakhir. Mungkin pertanyaan datang lagi, Pak Ustaz. Hadis yang paling sahih itu 10 terakhir itu malam keberapa, Pak Ustaz? Ya, karena kalau 10 malam terakhir ini berat, Pak Ustaz. Ya cari hadis-hadis yang sahih-sahihnya saja. Yang pastinya kan. Ya, kemudian disebutkan wa aktsaruhum kadzalik annaha disebutkan di sini aktsaruhum ala annaha fil witri. Ya, kemudian apa? Ini pendapat yang kuat bahwasanya malam Lailatul Qadar di 10 akhir. Baik genap maupun ganjil. Nah, ini pendapat ulama ini ya. Baik genap maupun ganjil setelah disortir pendapat-pendapat yang 40 itu tadi. Bahwasanya malam Lailatul Qadar di 10 terakhir baik genap maupun ganjil. Yang penting 10 akhir Ramadan gas. Ya. Kemarin ada jamaah yang bertanya di Al-Hikmah, Pak Ustaz, ini yang repot seperti ini, Pak Ustaz. Ketika ya kita puasanya nggak bareng, Pak Ustaz. Yang satu mengatakan ini malam genap, yang satu mengatakan ini malam ganjil. Ini gimana ini, Pak Ustaz? Ya kita katakan apa, sudah buta aja di 10 akhir ya Ramadan. Ya sehingga kita tidak bingung. Ini malam genap, malam ganjil, malam genap, malam ganjil. Malam Lailatul Qadarnya itu ya tadi malam, ya bukan nanti malam. Tadi malam masih genap. Ya. Dan kita nanti akan membahas apa hikmahnya seperti itu. Ya, nggak disebutkan pastinya. Kemudian ala anna fil fitri wal ashril awakhir liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa dari pendapat yang sepuh mengatakan 10 akhir bulan Ramadan, kemudian apa yang dirinci lagi oleh para ulama di 10 tersebut adalah di malam-malam ganjilnya. Ta'arru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir, kata baginda Muhammad. Cari malam-malam Lailatul Qadar, cari malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan malam Ramadan di malam-malam yang ganjil. Berarti malam Senin besok malam keberapa jamaah? Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Ini cari di malam-malam yang ganjil. Kita gaspol di 10 akhir Ramadan, ketika malam-malam ganjil gasnya ditambah lagi. Kok jeblok bagaimana, Pak Ustaz? Sudah, kita aslinya didiamkan lagi. Wa aktsaruhum kadzalik ala annaha lailatas sabi' wa 20. Kemudian apa? Ada ulama, ya, kita mengetahui hadis-hadis ini supaya apa? Kita nanti bisa lebih, kita harus fokus ketika kita mendengarkan hadis-hadis ya tentang malam Lailatul Qadar, kita bisa lebih fokus lagi
semuanya harus fokus, tapi mengetahui kapan hadis-hadis asal para sahabat malam Lailatul Qadar itu turun kapan, ini apa? Akan memperkuat kita. Pada malam itu berarti kita harus lebih giat lagi. Disebutkan annaha lailatas sabi' wal ishrun, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada yang berpendapat adalah malam yang ke-27. Malam yang ke-27 wa huwa qaulu jama'ah minas sahabah. Ini adalah pendapat para sahabat, ya, seperti Jazm Ali ibnu Ka'ab wa halafa alaihi kama fi sahihil Muslim. Ya, sahabat Hazm ini apa? Ya, dia bersumpah ya di dalam Sahih Muslim bahwasanya ya beliau melihat malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27. Ya, pada malam yang ke-27. Allah lihatkan pendapat yang sahih menurut penulis, anna Lailatul Qadar fi ashril awakhir wa awtarul ashri akada wa annaha tatanaqal fiha. Yang benar, malam Lailatul Qadar itu turun di 10 akhir Ramadan dan berpindah-pindah di malam-malam ganjil. Ya, Ustaz, kenapa kok harus berpindah-pindah gitu kan? Kenapa? Ini untuk memotivasi ya kaum muslimin untuk giat beribadah. Karena kalau malam Lailatul Qadar itu sudah ditentukan sama Allah, malam Lailatul Qadar pokoknya turunnya malam ke-27. Akhirnya malam ke-21, malam berapa ini? 21, santai-santai aja. Ya belum, ya, malam berapa? 27, baru dia beribadah semuanya. Tapi kalau berpindah-pindah, ya, maka dia akan giat. Malam 21 dia akan giat beribadah, malam 23 dia akan giat beribadah, malam 25 dia juga akan giat beribadah. Ikhfa'u Lailatul Qadar. Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini? Ya, jawabannya adalah supaya apa tadi? Supaya kaum muslimin bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan lagi, kaifa yataharral muslim Lailatul Qadar? Ustaz, bagaimana sih caranya menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, caranya seperti apa? Ya. Hadhihi Lailatul Mubarakah man hurimaha faqad hurim al-khaira kullah. Disebutkan malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang diberkahi. Kalau ada orang yang terhalang dari keutamaan malam Lailatul Qadar, berarti orang tersebut sangat merugi dan sudah terhalang dari kebaikan yang begitu banyak. Ya, bahkan disebut di sini adalah ya kullahu. Ya, kullahu ini apa? Terhalang kebaikan-kebaikan yang lain. Wala yuhram khairuha illa mahrum. Bidzalika yanbaghi lil muslim al-haris ala ta'atillah ayyuhiyaha imanan wa tam'an fi ajriha al-azim. Oleh karena itu, seorang muslim harus bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka disebutkan di dalam hadis, ya wa ayyastahida fil asril awakhir uswatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 akhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahid ma la yastahid fi ghairihi. Kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, ini kata Ibu Aisyah, Rasulullah ini gaspal ibadah, beribadah sungguh-sungguh. Di lain itu beliau sungguh-sungguh beribadah. Tapi kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, maka apa? Beliau ini akan bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Wa alaihi ayaqura minal qiyam fi hadhihi layal. Apa yang harus dia lakukan? Adab-adabnya jamaah yang digunakan Allah, memperbanyak sholat pada malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Kita perbanyak sholat nafilah, sholat tarawih. Caranya seperti Bapak Ibu yang digunakan Allah. Ketika sudah masuk waktu maghrib, ya, di malam-malam ganjil tersebut, yang kita berdoa kepada Allah, kita niatkan, ya Allah, seluruh ibadahku ya Allah pada malam hari ini ya Allah, aku niatkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ketika sudah masuk malam 21, dia kemudian apa? Dia berbuka, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku niatkan ya Allah seluruh ibadahku pada malam hari ini untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia sholat maghrib, dia niatkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia sholat
rawatib, dia niatkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia sholat isya, dia niatkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia sholat tarawih, dia niatkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan kalau bisa, malamnya bangun lagi kemudian apa? Memperbanyak sholat. Nah, inilah yang selanjutnya agak berat ini. Wa ayyatazila nisa, dan menjauhi istrinya. Wah, ini Mas. Waduh, kalau yang ini Pak Ustaz, berat Pak Ustaz. Apalagi yang baru-baru nikah. Ini malam 10 akhir sudah. Kemarin ada kawan nikah baru berapa Ustaz Faizal? Minggu. 2 kan? 2 minggu. Baru 2 minggu. Nikah baru 2 minggu, kemudian ketemu Ramadan. 10 akhir Ramadan, katakan kepada istri ente itu, ya kita libur selama 10 malam. Ya, nanti kalau sudah malam ya, Sabtu Syawal yang mulai lagi tidak apa-apa. Ya, maka wa ayat tazila nisa itu menjauhi ya istri. Wa yahuttu ahlahu ala ta'atiha. Kemudian juga memotivasi istri. Nah ini ya adab malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak-bapaknya juga kenalin sama istrinya. Ini malam 21 nih. Kita libur dulu gitu kan ya. Kemudian apa? Silakan bapak mau ke masjid tilawatul Quran. Ya adik silakan jangan tidur, baca Quran juga. Yang memberikan semangat ya kepada keluarga. Fa'an Aisyah qalat, ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kebiasaan Rasul itu kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, syadda bizar. Rasul itu akan mengencangkan sarungnya. Wah, ini artinya apa? Rasul sungguh-sungguh. Ya, ya Kak Ustaz, kalau pakai celana bagaimana? Ya sudah kencangkan celananya itu. Ya. Pakai sabuk yang gede. Ya celana dalamnya 4 didobel gitu bisa. Ya, ini adalah isyarat untuk bahwasanya Rasul itu bersungguh-sungguh. Hatta yakuna uriyan bi mau'id Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qa'id. Ya, orang harus sungguh-sungguh pada 10 akhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Ya, sebagaimana sabda Rasul, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berniat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ad-du'a fiha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa apa yang harus kita banyak-banyak berdoa pada malam tersebut? Wa yustahabbu du'a fiha wal iktsaru minhu la siyama bi du'a al-walid fi hadis Aisyah qala. Dan disunnahkan untuk membaca doa, terutama doa yang disebutkan di dalam hadis Aisyah. Qultu, ya ini ibunda Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in 'amiltu ayu lailatin lailatul qadri?" Ya Rasul, kalau saya menemui malam Lailatul Qadar, ya pada malam-malam ganjil itu, ya saya ini membaca doa apa ya Ustaz? Ya, apa yang harus saya baca ya pada malam Lailatul Qadar tersebut? Kemudian apa? Rasul bersabda, "Quli," ya berdoalah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Allahumma innaka 'afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai maaf ya Allah. Fa'fu 'anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Ya, ini adalah doa malam Lailatul Qadar. Ustaz tidak hafal, ya sudah nanti cari di Google ya doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, kemudian mencintai maaf, fa'fu 'anni, maka kemudian apa? Ya, maafkanlah aku ya Allah. Ya, ini adalah doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana mempraktekannya? Ya, kalau malam-malam ganjil setiap pada maghrib, mulai pada maghrib, ketika kita tadi berdoa, ya Allah saya niatkan seluruh amalan malam ini ya Allah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, kemudian kita memperbanyak doa. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu. Doa ini juga boleh dibaca di setiap rukuk kita, di setiap sujud kita. Karena apa? Ketika kita rukuk itu kita dekat dengan Allah, ketika kita sujud kita dekat dengan Allah, dan perbanyak doa ketika rukuk dan sujud. Dan boleh pada malam-malam ganjil kita tambahkan doa ini dalam setiap rukuk dan sujud kita.
Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya. Kemudian alamatul lailatul qadar. Ini yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Ustaz, bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadar laha alamatun tu'raf biha. Malam Lailatul Qadar itu jamaah memiliki ciri-ciri yang dapat diketahui. Wa min hadhil alamat ma yakunu fi lailati nafsuha. Ya, kemudian apa? Alamat tanda-tanda Lailatul Qadar ini terjadi pada malam tersebut dan terjadi setelah dan terjadi di pagi hari. Jadi ada dua alamat, dua tanda. Ya, pada malam tersebut, kemudian juga alamat atau tanda di pagi hari. Sekarang kita akan bahas ya pada malam tersebut ya ciri-cirinya seperti apa. Ini bisa kita cek di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 kita lihat apakah tanda-tandanya ada atau tidak. Mana yang mendekati ya atau dari tanda-tanda ini. Yang pertama, ayyakunal jawu munasiban warihu sakinah. Bahwasanya cuaca pada malam tersebut itu enak, sedang, ya. Kemudian apa? Rihu sakinah. Anginnya itu apa? Ya, anginnya juga tenang, tidak kencang, ya. Anginnya juga tenang. Hawanya enak, ya, sejuk gitu ya. Kemudian anginnya juga tidak kencang. Fa'an Ibnu Abbas qala, ini hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasul SAW bersabda. Ini langsung Rasul yang menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Samhatul Talqah. Ya. Malam Lailatul Qadar itu udaranya segar, udaranya sejuk. La harah wala baridah. Pada malam tersebut itu tidak terlalu sumuk, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya, la harah wala baridah. Ya, jadi sedang, tidak panas, ya, kemudian juga tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifa hamra. Kemudian ini langsung disebutkan tanda pagi harinya. Pagi harinya ini kalau seperti ini pagi-pagi kita lihat ini bahwasanya apa? Matahari itu tidak mengeluarkan cahaya yang tajam. Akan tapi matahari bisa dilihat warnanya merah hamra. Ya, jadi kalau kita memandang matahari kita bisa lihat, oh ini matahari. Karena sinarnya tidak tajam. Ya, biasanya kan kalau kita lihat matahari silau. Ini pagi harinya matahari dilihat ini apa? Kelihatan. Ya, sinarnya apa? Sinarnya tidak tajam. Ini hadis Rasul SAW. Ya, hadis ini adalah hadis hasan. Ya, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Yang pertama, yang kedua, tanda pada malam hari itu. Apa yang pertama tadi, Pak? Hawanya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Yang kedua, at-tuma'ninah wa sakinah allati tanazzala bihal malaikah. Pada malam tersebut itu rasanya tenang. Ya, orang itu tentram. Ya, mungkin yang utangnya banyak hari itu kok sudah itu ya, lupa dengan utang-utangnya itu gitu ya. Ya. Yang tadinya ngamuk terus itu ibu-ibunya gitu ya, karena kurang duit gitu kan ya. Ya. Ini malam tersebut itu beras habis tapi kok kayaknya senyum-senyum terus gitu kan. Ya, jadi sakinah, tumanina. Kenapa? Ini karena asar para malaikat itu apa turun. Ya, ini menandakan malaikat itu adalah makhluk yang baik. Maka ketika malaikat turun ke bumi, maka apa kondisinya pun menjadi baik. Begitu juga dengan kehidupan kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Bumi ini kalau banyak dihuni orang-orang baik, maka akan baik kondisi. Orang kalau dia bergaulnya ke masjid dengan orang-orang baik, maka apa? Dia tentram, nyaman, ya. Maka dulu pernah ada sahabat yang punya utang banyak gitu ya. Ya, maka apa? Kalau dia tidak pernah di rumah, dia perginya kemana? Masjid. Sampai kemudian ditegur sama Rasul, ini kamu ke masjid terus ya? Ya Rasul, kalau di rumah banyak utangnya stres, ya makanya ke masjid. Ya, masjid itu tempat baik, maka memberikan pengaruh yang baik. Ya, ya insya Allah yang datang sholat subuh di sini bukan karena banyak utang ya, karena ingin mendapatkan pahala. Fayahusul insan bituma'ninah al-qalb. Maka pada malam tersebut itu orang itu merasakan apa? Yang ketenangan hati. Wa yajidu min insyirah sadri. Kemudian apa? Dadanya itu kemudian apa? Dadanya itu lapang pada malam tersebut. Wa ladzatul ibadah fi hadhihi lailah ma la yajidu fi ghairihi. Ibadah pada malam itu kelihatan nikmat, terasa nikmat. Bapak Ibu.
Sholat raweh biasanya itu sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Ya pada malam tersebut semangat. Ya pada malam tersebut semangat. Ya. Nah ini oleh karena itu kita juga harus mendatangkan faktor-faktor semangat ini ketika pada malam-malam ganjil tersebut. Ustaz tadi malam ganjil saya nggak semangat Pak Ustaz. Ya, kenapa? Ya tadi saya buka itu habis es 1 ember Pak Ustaz. Cendol saya sikat semua. Ya ketika sholat kemudian apa mau muntah-muntah Pak Ustaz. Ini salah inti sendiri. Ya. Maka apa? Ibadah pada malam itu apa enggak? Ya, terasa nikmat. Yang ketiga, qad yarahal insan di manami. Kadang-kadang ya, kaum muslimin itu ada yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan malam Lailatul Qadar itu melalui mimpi, Bapak. Ya, melalui mimpi. Jadi apa? Dia tidur kemudian dia bermimpi, oh ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya, jadi ketika dia seorang muslim, oh ini adalah malam Lailatul Qadar, ya dia bermimpi, ini bisa jadi adalah tanda bahwasanya Allah memberikan ya tanda baginya bahwasanya tersebut benar malam Lailatul Qadar. Hal ini sebagaimana ya disebutkan dalam biografi Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika Imam Nawawi ini kecil, ya, beliau tidur di rumahnya. Kemudian ketika tidur, kemudian tiba-tiba dia berkata kepada bapaknya, "Ya ma bala'adda," kata Imam Nawawi, "Wahai bapakku, ini kok ada cahaya yang begitu terang ya di rumah kita." Ya, maka kemudian dia terbangun Imam Nawawi, kemudian bapaknya kemudian mengatakan, "Oh, ini adalah malam ganjil di malam-malam Ramadan," dan bapak mengatakan ini adalah tanda malam Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Imam An-Nawawi. Jadi kadang-kadang orang bermimpi, oh ini adalah malam Lailatul Qadar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Karena hasola di ba'di sahabat ini ya apa terjadi ya di antara para sahabat kadang-kadang dia bermimpi bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ya ini kalau ada bapak ibu sekalian kemudian apa dia bermimpi ya mimpi kemudian apa dia bangun ya maka kabarkan kepada yang lain, Masya Allah saya bermimpi ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya orang mau percaya ya terserah, itu enggak ya terserah kan. Ya, karena kita yang penting jangan bohong aja gitu ya. Oh, ini malam Lailatul Qadar gitu kan ya. Ya ditulis Mustafa malam Lailatul Qadar. Ini kurang ajar namanya. Ya. Wa minal alamat ma yakunu la'iban. Ya, jadi ini pada malam harinya Bapak Ibu ini disebutkan 3 alamat. Ya, udaranya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Kemudian apa? Ya, ibadah itu terasa nikmat pada malam tersebut. Ya, ibadah terasa nikmat dan kadang-kadang juga Allah dia berikan tanda melalui mimpi. Wa minal alamat ma yakunu lahifan. Kemudian ada yang terakhir yang keempat adalah alamat ya yang terjadi di pagi harinya. Antutalli as-samsu fi sabihatiha safiyatun la syi'a'ala. Ya pada pagi harinya ya bahwasanya malam pada pagi harinya ya matahari itu apa ya cerah akan tetapi tidak silau. Jadi mataharinya jelas akan tapi tidak silau. Fa'an Ubay bin Ka'ab, ini ada hadis dari Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabihatul Lailatul Qadar." Ya pagi hari yang menjadi tanda kalau malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar, tutadru syam la syi'a'ala, bahwasanya matahari itu terbit akan tapi apa tidak silau, sinarnya tidak silau ya, ka'annaha qasqud ya kata Rasul. Dan matahari itu apa bisa dilihat dengan mata seperti ini, ka'annaha qasqud, seperti apa seperti loyang. Qasqud itu loyang yang bunder. Nah, jadi kalau kita melihat matahari mataharinya kelihatan dan tidak silau ya, ka'annaha qasqud hatta tartafi'a kapan ya, dan ini sampai menjelang waktu duha ya. Jadi kita bisa lihat matahari ini ya, ka'annaha qasqud tidak begitu silau sampai datangnya waktu duha. Tanbih ya, ini ada peringatan lil 'amah wa haula 'alamat Lailatul Qadar khurafatun katsirah. Ada di kalangan manusia yang memiliki khurafat tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini. Wa ittaqadat fasidah, dan apa keyakinan-keyakinan yang rusak terkait tanda-tanda malam Lailatul Qadar karena tidak berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Minha anna sajar yasjud wa anal mabani tanam. Ada yang mengatakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu adalah apa? Pohon-pohon tidur pada malam tersebut. Kemudian apa? Bangunan-bangunan itu apa? Ya bersujud pada malam tersebut. Ya. Nah, ini adalah khurafat ini. Ya. Pada malam tersebut ada yang mengatakan pohon-pohon bersujud, kemudian bangunan-bangunan tertidur. Ya, maka ini khurafat. Ya, bagaimana kalau lihat ini apa namanya? Pohon tidur. Kalau putri malu itu ya, gitu kan ya. Ya, kemudian apa diputruki gitu kan ya. Lihat ini pohon-pohon tertidur gitu kan ya. Nah, ini putri malu karena diinjak sama kucing. Ya. Wa annal malaha tu'dab fitil kalailah. Ada yang mengatakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu kalau kita ke laut, ya, kita minum air laut itu apa rasanya menjadi apa tawar, tidak asin. Nah, ini apa khurafat, tak benar ya. Wa annal kilab, ya, taqufu minan nubah. Ya, kemudian pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada satupun anjing yang menggonggong. Ya. Ini adalah apa? Tanda-tanda yang tidak benar. Wa ghairu dzalika mimma dhahir al-fasid wa butlan, dan tanda-tanda lain yang dimana tanda-tanda tersebut sebenarnya tidak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang Lailatul Qadar, bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam mulia di mana ketika kita beribadah pada malam tersebut, maka apa? Ya, ibadah kita lebih baik daripada ibadahnya orang yang beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Salat pada malam tersebut lebih baik daripada salatnya orang yang salat 83 tahun lebih 4 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Begitu juga sedekah pada malam tersebut. Oleh karena itu apa? Dan pada malam tersebut apa? Malaikat turun ya pada malam tersebut. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut. Kapan malam tersebut terjadi? Ada 40 pendapat di kalangan para ulama. Akan tapi yang terkuat adalah terjadi di 10 akhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Ada hadis yang menyebutkan terjadi pada malam 27. Akan tapi yang benar terjadi di akhir ya malam di bulan-bulan Ramadan dan berpindah-pindah dari yang malam-malam ganjil tersebut. Malam 21 malam Senin besok. Ya, malam Senin besok. Malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Apa hikmah? Kok Allah menyembunyikan? Ya, berpindah-pindah supaya kita bersungguh-sungguh menghidupkan malam tersebut. Apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Ketika sudah masuk waktu maghrib di malam-malam ganjil, kita niatkan, ya Allah, aku niatkan ya Allah, pokoknya ya malam Lailatul Qadar ini, yang ibadah-ibadah yang aku lakukan ya Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ustaz, apakah harus di masjid mencari malam Lailatul Qadar? Tidak harus di masjid, di rumah juga bisa dilakukan ibu-ibu. Ya, setiap pada maghrib, ya ketika waktu maghrib masuk, dia berniat untuk apa? Untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau i'tikaf itu lebih baik lagi, ya karena lebih fokus lagi. Ya, kemudian bagaimana? Ya, setelah kita berniat menjadikan ibadah-ibadah kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka kita perbanyak sholat, perbanyak qiraatul Quran, perbanyak sedekah, wa'tazilu nisa, jauhi dulu ya, jaga jarak dengan istrinya, sungguh-sungguh untuk mendapatkan ya keutamaan malam Lailatul Qadar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Bagaimana doanya? Ya, kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku ya Allah. Ustaz, kok nggak bisa Arabnya? Ya pakai bahasa Jawa ya nggak apa-apa, pakai bahasa Sunda ya nggak apa-apa. Yang penting intinya minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih baik ya dihafal, jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Kalau kita sudah tahu di malam-malam ganjil dan berpindah-pindah, ada 3 tanda pada malam tersebut. Yang pertama, udaranya sejuk, tidak panas, tidak dingin. Kemudian apa? Ibadah pada malam tersebut itu terasa lezat, ya terasa enak. Ya, yang tadinya ngantuk-ngantuk, ini jadi bersemangat pada malam tersebut. Ya, kemudian yang ketiga, kadang-kadang Allah memberikan kabar, memberi malam Lailatul Qadar tersebut mengabarkan melalui mimpi seorang muslim. Ya, kemudian tanda yang keempat adalah di pagi harinya, bahwasanya ya di pagi harinya matahari itu bersinar, akan tapi apa? Tidak silau cahayanya. Dan ini bisa dilihat mataharinya ka'annaha qasqud, kata Rasul, seperti loyang yang bundar, dan apa? Ya, cahayanya tidak begitu tajam, kuning warnanya, ya karena di sini dengan hamra. Hamra itu adalah kemerah-merahan.
Ya, kemudian setelah itu apa? Sampai waktu duha seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ditanyakan terkait malam Lailatul Qadar, terkait materi, ya silakan. Kalau sudah jelas ya alhamdulillah.